Halo everyone. Oke, thank you. Nah, kali ini teman-teman, beta mau berbagi cerita tentang bagaimana beta punya libur. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya kan, kenapa beta mau membagikan beta cerita di liburan semester ini. Nah, kalau son besok mau apa? Halo everyone. Oke guys, kembali lagi dengan Beta Loin. Nah, di video kali ini Beta bukan mau berbagi tentang beta puisi-puisi atau Beta bukan mau promosi tentang beta buku. Tapi di video kali ini Beta mau berbagi atau mau sedikit cerita tentang beta punya pengalaman selama liburan hampir 3 bulan. Ini di semester yang baru yaitu semester 5. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, kenapa nih beta mau berbagi cerita atau sharing tentang pengalaman beta di liburan kali ini. Kenapa? Karena menurut beta di liburan semester kali ini adalah liburan yang sangat bermakna. Nah, kenapa beta bilang sangat bermakna? Untuk itu tuh teman-teman harus dengar di video berikutnya. Makanya teman-teman son boleh skip ya. Semoga memberkati teman-teman dari beta video. Sekian dan terima kasih. Shalom. Oke guys, ini Beta Loin dan ini Beta Pucarita. Selamat mendengarkan. Jadi itu kapan tuh? Behon tahu le tanggal berapa, tapi ini nih di bulan Juni. Nah, pokoknya ini nih sebelum tanggal 17 Juni. Jadi ceritanya nih, katong nilai nih su keluar toh. Dan beta sudah lihat nilai, oh beta nih soal lulus 2 mata kuliah. Jadi beta nih kan sebagai anak penerima beasiswa KIP, jadi beta nggak tahu ju, tapi beta berpikir bagaimana kalau di semester ini nih beta pun beasiswa tuh akan dicabut. Jadi untuk mengantisipasi itu tuh beta nih berdoa. Beta bilang Tuhan, ini beta takut kalau beta nih soalnya akan dapat beasiswa di semester yang baru lagi. Beta takut kalau ini beta soalnya ada uang untuk bisa regis. Jadi di saat itu tuh beta tahu itu tanggal berapa, tapi beta omong begitu di Tuhan. Jadi pokoknya selama beberapa hari, 3 hari, selama 3 hari tuh beta omong terus karena beta nih terlalu pikiran dan karena itu dari 2 mata kuliah yang beta soalnya lulus tahu. Jadi beta nih terlalu pikiran dan beta nih omong begitu di Tuhan tuh selama 3 hari. Jadi pas hari hari apa besu lupa ju. Nah di ini hari di itu hari tuh beta omong begini, Tuhan nih, bilang Tuhan nih, Bapak, beta beta terlalu butuh kerja. Be bilang Tuhan kasih be kerja supaya be bisa ini. Kalau be son dapat beasiswa le supaya itu uang tuh be bisa tambah dari be uang tabungan supaya be bisa regis. Tuhan tolong Bapak tolong. Dia ngomong begitu. Terus jam 12 beta ingat jam 12 siang beta buka IG. Nah kan beta juga ada jualan online toh teman-teman. Jadi beta nih ada ikuti beberapa akun Instagram dari kayak orang-orang yang jualan-jualan. Pokoknya yang tenar-tenar di kota Kupang lah. Jadi beta ikuti dong. Terus beta ada lihat satu story di kios Pet Love. Nah di situ beta lihat dia tuh ada cari kayak tenaga kerja begitu. Jadi beta berdoa Tuhan semoga be bisa diterima. Jadi beta beta coba tanya, beta bilang kak ini masih butuh kok, kalau masih nanti sebentar beta pilamar. Pokoknya singkat cerita dia juga balas, dia bilang iya oke nanti datang saat di lapak. Oke jadi itu hari juga pas beta mau antar paket untuk orang yang pesan di beta. Jadi habis beta antar paket jam 3-nya beta pi di Sikumana karena tempatnya di Sikumana ya teman-teman. Jadi beta pergi singgah di Sikumana, beta singgah di lapak dan beta omong, dan beta ketemu dia punya bos dan beta omong. Pokoknya singkat cerita ketong omong lah, omong. Tapi kayak bos masih pertanyakan bagaimana dia bep kuliah kalau sudah masuk kuliah, dia bilang intinya sekarang bekerja dulu. Jadi sudah akhirnya bos juga terima dan akhirnya beta besoknya tuh tanggal 17 Juni beta langsung diterima, beta langsung kerja itu pas hari Sabtu teman-teman. Nah itu tuh pada awal tanggal 17 Juni tuh beta diterima, tapi beta kerja di kedai minuman di depan Indomaret Sikumana. Di situ tuh pokoknya itu beta pekerjaan. Jadi beta tuh terlalu senang pulang tuh. Oh ya, pulang dari sehabis lamar kerja tuh beta pulang beta sampai rumah beta menangis teman-teman. Kenapa beta menangis? Karena beta nih terlalu terlalu bersyukur. Maksudnya Tuhan ini terlalu baik. Banyak orang di luar sana yang cari kerja nih sampai berbulan-bulan, kayak sampai nganggur-nganggur, bahkan orang yang sarjana sama masih nganggur dan cari pekerjaan. Biar yang kayak son sesuai dengan dompu ijazah juga, tapi kan dong butuh kerja toh. Tapi kayak son ada pekerjaan yang belum dong dapatkan begitu. Tapi beta minta 3 hari, terus hari ketiga kayak langsung lamar dan langsung terima, besoknya langsung kerja. Jadi
Pas pulang tuh beta beta menangis di Tuhan, beta bilang Tuhan nih, Tuhan terlalu baik. Pokoknya beta terlalu mengucap syukur di itu saat. Jadi sudah singkat cerita, besoknya beta pi kerja, jadi beta menjalani beta pung hari-hari sebagai anak kerja di itu tempat. Nah, awal-awal be kerja di situ kan buat minuman tuh. Ih, beta san tahu buat minuman karena jujur teman-teman beta di rumah bahkan buat buat kopi saya son tahu buat. Maksudnya beta tahu, tapi son son enak. Pokoknya son enak lah begitu. Buat minum tuh son enak, tapi son tahu juga. Jadi di situ tuh beta belajar. Nah, beta juga ya pokoknya buat minuman tuh be blender salah-salah. Pokoknya 3 hari 4 hari pertama tuh beta terlalu salah, pokoknya salah, terus beta beta dapat marah, beta su takut, beta bilang Tuhan, beta bilang Tuhan nih beta dapat marah terus nih, ini baru beta nih orangnya son kayak mana ya son bisa kalau ke orang marah tuh beta son bisa untuk tahan beta air mata tuh. Jadi pokoknya beta beta berusaha untuk kuat sekuat kuatnya, jadi beta bilang Tuhan tolong supaya beta air mata nih jangan jatuh, karena kayak sekali dibentak beta langsung air mata langsung begitu toh. Jadi apa namanya beta ini beta berusaha untuk terima itu masukan, jadi beta terima dan pokoknya 4 hari besu su terbiasa. Jadi beta ini su terbiasa dengan apa yang bos mau marah-marah, bukan marah sih tapi itu tuh teguran buat beta, jadi beta terima dan pada akhirnya besu bisa, besu sangat-sangat nyaman kerja di itu kedai. Tapi satu ketika apa beta masih tetap kerja cuman beta pindah di lapak di pakaian, bukan di minuman lagi. Jadi singkat cerita besu kerja di tempat pakaian. Nah, yang buat beta sangat-sangat bersyukur tuh karena apa teman-teman, Tuhan nih ketonga kalau kayak selalu mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan tuh akan kasih yang terbaik buat dia pu anak-anak. Buktinya beta beta tadi su cerita di awal tuh itu su pertama. Terus di beta tempat kerja nih teman-teman, jujur beta pu bos nih adalah orang yang sangat-sangat takut akan Tuhan. Setiap hari ketong, pokoknya setiap hari sebelum ketong memulai dan mengakhiri ketong punya aktivitas di lapak tuh ketong harus mengawali dengan doa tuh teman-teman. Jujur teman-teman, beta nih sebenarnya sebelum kerja di sini beda dekat dengan Tuhan, tapi kadang-kadang baru beta kayak apa ya, kayak omong baca cerita dengan Tuhan atau berdoa kadang-kadang. Tapi semenjak beta setiap hari bekerja di mana di tempat kerja nih, jujur teman-teman setiap hari tuh beta mulai beromong dengan Tuhan. Beta mulai berasa mulai terbiasa dan kayak kemana ya, apa-apa tuh bilang Tuhan, apa-apa tuh bilang Tuhan, karena menurut dan beta percaya bahwa ketong di lingkungan tuh menentukan ketong pu sikap. Bagaimana ketong ada di lingkungan yang mana, itu lingkungan akan menentukan ketong pu sikap dan ketong pu cara pandang begitu, ketong pu paradigma. Jadi sudah singkat cerita, pokoknya begitu ah. Nah, yang buat beta sangat-sangat bersyukur tuh karena beta diberikan bos yang kayak mana ya. Jarang loh ada bos yang mau sama-sama duduk dengan ketong, mau berdoa sama-sama, mau ada bos yang berdoa buat ketong, sudah ada. Sangat jarang ditemukan, sangat minim ditemukan begitu tuh teman-teman. Jadi beta ini terlalu sangat-sangat bersyukur buat Tuhan pun kebaikan dalam bepung hidup. Kayak mana ya, beta percaya bahwa kalau ketong mau mau apa ya, mau berserah seutuhnya pada Tuhan tuh, Tuhan tuh akan kasih segala jalan yang terbaik buat depo anak-anak dengan cara apapun. Tanpa itu dengan itu cara tuh katong son mampu untuk apa ya, katong son mampu untuk berpikir, katong pikiran tuh son akan sampai di situ, tapi itu Tuhan berencana begitu. Nah, pokoknya begitulah singkat cerita beta, pokoknya beta ini terlalu belajar banyak hal dan semenjak beta kerja di mana di tempat kerja nih, beta beta jadi tahu bepu diri kalau beta beta ini ternyata sangat egois. Kenapa? Karena satu kata yang beta ingat dari bosku teguran tuh adalah kalau kalau orang tegur lu son boleh menangis. Karena apa? Kalau lu menangis tuh nanti orang akan kasihan dengan lu. Dan kalau orang kasihan dengan lu, berarti itu artinya tuh kayak kemana ya, lu tuh son mau ditegur, orang tuh kasihan lu, jadi orang tuh son akan tegur lu lagi. Karena sekali tegur lu menangis, sekali tegur lu menangis. Jadi lu tuh akan tetap di tempat yang sama terus, lu akan di situ sah. Jadi itu tuh pas omong begitu tuh jujur teman-teman, di saat dong bos omong begitu beta menangis. Tapi dari situ semenjak mulai saat itu beta jadi pribadi yang jauh lebih kuat, beta jadi pribadi yang jauh lebih berbeda dari itu. Saat beta ditegur, saat beta salah beta ditegur, beta pernah menangis le. Beta pokoknya beta berusaha untuk kuat, pokoknya beta mau menangis le. Jadi beta nih tahan ini air mata, bukan tahan sih, kayak itu air mata su kering dengan sendirinya begitu tuh. Jadi sudah
ini kan semua akhir bulan toh, semua masuk kampus juga. Dari sepanjang 2 bulan beta kerja nih, banyak hal yang sangat-sangat beta dapat. Dan kemarin ada bepo kawan satu, pokoknya dia tuh terlalu beruntung lah. Mujizat Tuhan tuh betul-betul nyata dalam dalam apa ya, dalam ketemu hidup begitu teman-teman. Jadi dia yang mengalami mujizat, beta juga merasakannya dan beta sangat bersyukur. Jadi apa ya teman-teman, dari semua tuh beta mau bilang kalau apapun yang terjadi tuh jangan pernah khawatir teman-teman. Mau masalah kecil atau besar jangan pernah khawatir, tetap andalkan Tuhan. Ingat kalau sekali ketong khawatir itu ketong menghina Tuhan loh. Ketong kalau sedikit sah, ketong khawatir sedikit sah, itu tuh ketong sama sah, ketong tuh menghina Tuhan teman-teman. Jadi itu terus satu kata-kata yang apa, buat beta mau mau apa ya, mau sampai buat ini video nih, karena beta belajar dari kawan tuh, karena bos bos ngomong begini di dia, bukan di dia, sedikit ketong. Bos tuh omong bilang begini, bilang omong di pengkhotbah 11 tuh, segala sesuatu tuh ada dia punya waktu. Pokoknya segala sesuatu tuh kan ada dia punya waktu tuh. Ketong nih harus percaya dengan iman dan menyerahkan kepada Tuhan sah. Percaya dengan iman dan menyerahkan kepada Tuhan. Kenapa? Nah, jadi dari situ tuh beta mulai kayak berpikir di awal kenapa beta mau kerja, kan beta mau kerja karena yang tadi awal beta ceritakan. Jadi beta nih berpikir oh beta son lulus 2 mata kuliah, beta percaya kalau segala sesuatu tuh ada waktu. Kalau itu waktu beta son lulus 2 mata kuliah, berarti Tuhan tuh punya rencana yang lebih indah. Tuhan mau tuh beta lebih mampu untuk memahami atau apa, beta akan tahu Tuhan punya rencana. Cuman beta mau belajar untuk berusaha menjalani apa yang Tuhan mau taruh dalam beta punya kehidupan. Jadi beta belajar untuk jadi 2 hari ini beta sudah mengikhlaskan itu. Beta benar-benar mengikhlaskan dari itu kata-kata. Segala sesuatu tuh ada dia punya waktu. Ada waktu untuk beta sonde lulus 2 mata kuliah, dan ada waktu di mana nantinya beta akan lulus itu 2 mata kuliah. Dan beta mau percaya dengan iman, apapun yang terjadi beta mau percaya dengan iman. Dan beta son tahu sih, cuman yang waktu awal bekerja beta, menurut beta ya lumayan sih percaya dengan iman. Jadi ya karena sudah, jadi intinya itu teman-teman, apapun yang terjadi jangan pernah khawatir, serahkan semua tuh pi Tuhan. Dan ingat segala sesuatu tuh ada waktunya. Segala sesuatu tuh ada waktunya, cukup ketong serahkan semua pi Tuhan dan percaya itu semua tuh dengan iman. Dan ingat, berdoa dan juga bekerja. Kalau ketong hanya berdoa sah, sonde bekerja sama sah. Atau ketong hanya bekerja, sonde berdoa sama sah. Jadi ini saja yang dapat beta sampaikan dari beta punya video nih teman-teman. Semoga dari apa yang beta ceritakan ini teman-teman dapat terberkati dan juga menjadi berkat buat banyak orang di luar sana ya teman-teman, dengan teman-teman punya cerita dalam teman-teman pun hidup sendiri. Baik, terima kasih dan shalom.